Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Riva Devi dan hari ini saya bersama rekan saya Ilham Akbar akan membahas mengenai fenomena ASN masa kini yang berkaitan dengan core values berakhlak. Apa sih itu berakhlak? Jadi berakhlak adalah akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, saya penasaran nih, apakah ASN masa kini sudah menerapkan hal itu dan apa sih indikatornya? Yuk kita tanya ke Mas Ilham. Baik, terima kasih Mbak. Menurut pengalaman saya sebagai masyarakat, pelayanan ASN kepada publik sudah sangat berkembang dan maju dibandingkan sebelumnya. Pelayanannya lebih cepat karena dibantu dengan aplikasi-aplikasi digital. Misalnya, dalam pengambilan nomor antrian pelayanan di rumah sakit maupun mall pelayanan publik, sehingga masyarakat semakin terkontrol dan tidak terjadi adegan serobot menyerobot gitu. Itu adalah contoh hasil konkret yang dapat kita lihat dan rasakan. Pastinya di balik semua itu para ASN kita berorientasi kepada pelayanan, dibarengi dengan sikap akuntabel, berkompeten di bidangnya, adaptif terhadap tantangan yang selalu harmonis satu sama lain, sehingga tujuan dari core value berakhlak itu berhasil untuk mendongkrak pelayanannya kepada masyarakat. Gitu, Mbak. Jadi seperti itu ya. Namun baru-baru ini nih Mas, kita sempat dihebohkan dengan fenomena ASN yang main Zuma dan tidak produktif di jam kerjanya. Gimana itu Mas tanggapannya? Iya, memang kita tidak dapat memungkiri ASN itu juga seorang manusia biasa seperti kita. Mereka juga dapat merasakan kejenuhan, kebosanan, atau bahkan dikarenakan beban kerjanya yang membuat stres yang tinggi. Menurut saya sih boleh-boleh saja ya Mbak untuk bermain Zuma atau game yang lainnya itu untuk menghilangkan stres. Akan tetapi, kita juga harus melihat situasi dan kondisi juga. Apakah ada masyarakat yang harus kita layani saat itu juga gitu. Apabila ada pekerjaan yang genting dan kita malah sibuk bermain game atau bahkan hanya nongkrong di kantin misalnya, itu sama sekali jauh dari kewajiban kita dalam menerapkan core values dari ASN. Dan masyarakat tidak membutuhkan ASN dengan model seperti itu, Mbak, tentunya. Wah, sayang sekali ya ada ASN yang seperti itu. Nah, tapi saya penasaran nih Mas, apakah ada contoh ASN yang ada di pikiran Mas Ilham mungkin yang sudah menerapkan core values berakhlak itu? Gimana Mas? Iya, Mbak. Ada satu sosok inspiratif, namanya Bapak Yahman Ramlan Koli. Beliau itu ditugaskan di Distrik Navigasi Kelas 2 Kupang, Menara Suarbaa Pulau Rote. Berikut adalah cuplikan videonya. Nama saya Yahman Ramlan Koli. Saya tugas di Distrik Navigasi Kelas 2 Kupang dan ditempatkan Dinas Pulau Rote di Menara Suarbaa. Saya sudah tugas sekitar 2 tahun di Pulau Rote ini. Saya sudah berkeluarga. Di sini saya bertugas meninggalkan keluarga yang berada di Kota Kupang. Nah, bayangkan saja, beliau bekerja di Pulau Rote dan meninggalkan anak istrinya di Kota Kupang. Itu bukanlah hal yang sangat mudah untuk seorang ayah. Mari kita mencontoh kegigihan beliau dalam menjalankan tugasnya. Beliau loyal kepada negara, kompeten terhadap tugasnya, kapabel, dan bertanggung jawab, serta yang pasti Bapak Ramlan ini adaptif terhadap lingkungan barunya, gitu Mbak. Wah, sangat inspiratif sekali ya beliau. Berarti ASN yang hanya sibuk main Zuma itu berbanding terbalik dong dengan Bapak Kauman Ramlan ini. Karena tidak menerapkan loyalitas dan kompetensinya, padahal dari sisi penempatan dan fasilitas, pasti mereka menang jauh dari penjaga suar ini yang ditempatkan di pedalaman. Iya. Tapi sebelumnya saya tekankan bahwa tidak seluruh ASN yang Indonesia punya itu bermalas-malasan ya Mbak. Mungkin hanya segelintir saja. Jika mengaca kepada Bapak Ramlan Koli, seharusnya para ASN yang ditempatkan di tempat yang ramai misalnya perkotaan atau
metropolitan begitu ya, yang mendapatkan fasilitas yang sangat mencukupi, hendaknya bersyukur dan melakukan pekerjaannya secara baik dan bertindak proaktif terhadap masalah-masalah yang menjadi kewajiban diri dan unitnya. Seperti itu ya Mas. Oke. Yuk kita lanjut ke topik selanjutnya. Nah, di era penerimaan CPNS 2021 ini sebanyak 105 peserta mengundurkan diri loh. Nah, apa tuh alasannya? Ternyata alasannya karena gaji dan penempatan. Gimana tuh Mas pendapatnya? Jadi memang banyak sekali pemuda-pemuda kita yang mendaftar CPNS ini hanya sebagai ajang coba-coba. Ketika sudah lolos dan tahu penempatannya di mana, mereka tidak mau bertanggung jawab dan mengundurkan diri. Nah, perilaku seperti ini kan sangat merugikan negara karena negara sudah menggelontorkan banyak dana untuk melaksanakan perekrutan calon ASN. Seharusnya kita sebagai generasi muda itu meneliti terlebih dahulu kita nanti akan bekerja sebagai apa, bekerjanya bagaimana, dan ditempatkan di mana. Memang ada beberapa formasi yang keterangannya ditempatkan di seluruh Indonesia. Nah, jika kita sudah memilih itu, kita seharusnya bertanggung jawab atas pilihan kita. Jangan malah melarikan diri dari kenyataan yang sudah kita pilih sendiri sebelumnya. Betul. Nah, belum aja jadi ASN, tapi loyalitasnya untuk negara udah hilang. Kira-kira ada pesan apa nih Mas untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi CPNS di tahun berikutnya kalau ada? Nah, apa nih yang perlu disiapkan oleh teman-teman agar nantinya mereka tuh nggak kaget kalau diminta dalam mengimplementasikan berakhlak? Baik, sebelumnya saya meminta maaf, saya tidak ingin menggurui ya Mbak ya. Tetapi cerdaslah dalam bertindak. Jangan sampai pikiran kita yang pendek itu dapat merugikan banyak pihak. Dan jangan juga mengikuti ego. Misalnya ada teman kita yang mengikuti tes CPNS, dan kita tidak mau kalah misalnya, tanpa melihat formasi jabatan dan penempatan. Biasanya kan kita hanya melihat spesifikasi pendidikan dan asal klik saja sudah. Diteliti terlebih dahulu formasi jabatan tersebut nantinya akan bekerja seperti apa, apakah kita mampu, kelanjutan jenjang pendidikannya seperti apa, dan yang paling penting adalah penempatannya nanti kita di mana. Anda harus siap ditempatkan dimanapun, jangan sampai berfokus ke tempat ramai, misalnya perkotaan besar saja. Core values ASN sudah sangat jelas di sini, Mbak. Kita harus bisa bekerja, berorientasi kepada pelayanan yang prima, bertanggung jawab dan jujur terhadap jabatan, kompeten agar melaksanakan tugas dengan baik, harmonis dengan rekan kerja, loyal kepada negara, adaptif terhadap perubahan pola masalah, lingkungan, dan lain-lain, dan mampu berkolaborasi dengan siapapun untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi begitu Mbak. Dan sekian perbincangan kali ini bersama dengan saya Ilham Akbar dan juga Mbak Rifa Devi. Semoga perbincangan kami berdua kali ini bisa menginspirasi Anda semua. Kami di sini juga masih belajar seluruhnya. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.